Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya anak paling kecil daripada Ibu Munte. Kalau di Medan namanya anak paling bungsu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak saya, Ibu Pendeta Victoria. Semua kita diberkati oleh kesaksian Ibu Munte, Ibu Gembala, amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari hidup beliau bagaimana kuasa Tuhan yang menatang hidupnya selama 50 tahun dia mengikut Tuhan. Kalau Ibu Munte ditolong Tuhan, semua kita pun ditolong Tuhan. Amen. Karena Tuhan tidak membedakan kita menurut rupa. Kita mengerti ada banyak hal di dalam dunia ini yang dapat memberikan kuasa kepada kita. Sejadi itu uang, pendidikan kita. Sebabnya banyak orang mengejar pendidikan yang tinggi. Ataupun kedudukan di dalam pekerjaan atau jabatan dalam pemerintahan. Biasanya kalau kedudukan seseorang lebih tinggi, kuasanya pun lebih besar. Kalau uangnya lebih banyak, kuasanya pun lebih besar. Tapi kalau kita jujur, kita juga mengerti bahwasanya walaupun itu semua hal yang baik dan dikejar oleh kebanyakan orang di dunia ini, semua itu hanya mendatangkan kuasa yang terbatas. Dari kesaksian Ibu Munte tadi kita bisa mengerti Ibu Munte sebenarnya sudah jadi dokter, sudah baik. Bahkan penghasilannya pada waktu itu cukup besar, saudaraku. Pada zaman itu kalau sekali terima pasien dia bisa langsung beli perabotan. Uangnya pun cukup banyak. Tetapi kalau belum ada Yesus, tetap tidak puas. Karena semua ini kita diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan juga yang bisa memuaskan kita. Jadi semua hal di dunia ini, walaupun itu baik, hanya mendatangkan kuasa yang terbatas. Itu sebabnya malam ini kami datang untuk mengingatkan kita semua. Hanya ada satu pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus. Dan kasihnya juga tidak terbatas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebabnya malam ini mari kita pastikan sungguh-sungguh kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita pulang dengan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita mengasihi Dia, kita suka membaca firman-Nya, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Seperti kesaksian Ibu Munte tadi. Karena kadang-kala kehidupan kita akan membawa kita kepada satu titik di mana kita menghadapi satu masalah. Lalu uang yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kenalan yang kita kenal, tidak sanggup menjawab masalah kita itu. Kalau seseorang walaupun uangnya banyak, tapi hatinya sedih, uangnya tidak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin sebentar dia bisa mabuk, senang sebentar. Mabuk hilang, sedih pun kembali. Susah pun kembali. Atau kalau kita divonis dengan satu penyakit yang langka, yang belum ada obatnya ditemukan, banyak pun kenalan kita sampai ke Amerika sana, tinggi pun jabatan kita, bahkan banyak juga uang kita di bank, sanggup kita berobat ke Singapura, juga ke Amerika, atau kemana saja, tapi memang belum ada obatnya di dunia ini, maka tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Para dokter ataupun ahli medis hanya bisa berusaha. Sekali lagi, yang bisa menjamin hidup kita hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kuasanya tidak terbatas dan kasihnya tidak terbatas. Malam ini, maukah saudara memastikan Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara? Amen. Saudaraku, satu yang kita perlu untuk menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu bekerja dalam hidup kita. Iman kita. Iman kita itulah yang menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Seluruh kisah di dalam Alkitab ini yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang juga mengalami pertolongan Tuhan, bukanlah orang-orang yang sangat kudus ataupun yang paling hebat pada zamannya, bukan. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ibu Munte juga bukan orang yang paling baik di dunia lalu dia layak ditolong Tuhan, tapi dia beriman kepada Tuhan. Kita pun mari beriman kepada Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan ataupun kasih Tuhan yang tidak terbatas itu dengan ketidakpercayaan kita. Mungkin saudara berkata, iyalah, kalau Ibu Munte, Ibu Gembala Pusat, ditolong Tuhan hidupnya, memang hidupnya baik-baik. Saya dengar dari cuplikan kesaksiannya, dia tidak mau mabuk. Dia justru mau hidup menjadi dokter, menolong orang. Memanglah dia takut, dia khawatir, lalu Tuhan tolong, cocoklah. Tapi saya ini, saya tidak demikian. Hidup saya jahat, hidup saya penuh dosa. Hidup saya sudah terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kesalahan saya perbuat. Apa Tuhan juga masih mau menolong saya? Jawabannya Tuhan mau. Tuhan sangat mau menolong kita.
Dalam buku Markus 2 ayat 17 dikatakan bahwasanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang, kata Tuhan, Yesus datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi siapapun kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus mau menolong kita. Amin, saudara. Pada malam ini, pulanglah dengan kuasa Tuhan. Pulanglah dengan mujizat Tuhan. Kalaupun kita nampaknya baik-baik saja, tapi di dalam ini ada banyak pergumulan kita, hancur hati kita. Orang lain tidak tahu, Yesus tahu. Dan Yesus mau memulihkan kita. Kalau di luar kita masih mampu jalan, nampaknya kita sehat-sehat, tapi sebenarnya kita baru menerima kabar dari dokter, ada penyakit parah dalam tubuh kita. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu parah untuk disembuhkan Tuhan. Tidak ada hidup atau hati yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan. Sekali lagi, dia Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas dan kasih yang tidak terbatas. Yang sungguh-sungguh percaya, katakan amin. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria, izinkan saya memberikan satu perumpamaan ini untuk boleh saudara ingat seumur hidup saudara. Di tangan saya ada uang 100.000. Ya, cukup baru. Kalau seandainya saya katakan, saya berikan uang ini kepada saudara, tidak ada syarat. Bagi semua saudara yang mau, saudara bisa mendapatkannya. Siapa yang mau? Coba angkat tangannya. Saudara orang-orang jujur, bagus. Semua kita mau, amin. Tentunya kita mau kalau dikasih uang 100.000 yang masih baru. Ini uang asli. Saya kan pendeta, gak mungkin bohong. Kalau uang yang baru ini saya remukkan sehingga tidak baru lagi dengan kepalan tangan saya. Nah, dia nggak lembaran lagi sekarang, tapi sudah seperti ini. Masih mau? Masih. Maaf ya saudaraku, saya kan datang dari Medan, terbang dulu dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali, dari Bali Tambolaka, dari Tambolaka sampai Waingapu. Sepatu ini sudah banyak menginjak kotoran. Saya buang uangnya ke bawah. Saya injak dengan sepatu saya. Sudah tambah kotor ya. Saya pungut lagi. Masih mau? Masih makin kuat. Sekali lagi. Cuy. Maaf ya. Sudah ada kuman lagi dengan cuy tadi. Masih mau? Betul masih mau saudaraku? Sudah diremukkan, sudah diinjak, sudah kena ludah, masih mau? Saya mau tahu, jangan-jangan cuma mulut saja. Kalau betul masih mau, yang pertama kali bisa maju ke depan, boleh mengambil uang ini. Berikan tepuk tangan kepada. Itu kalah jarak ya. Bukan kalah cepat, kalah jarak. Kenapa masih mau sampai lari dari situ? Padahal ini sudah jorok kali sepatu saya ini. Saudara tahu kenapa? Nilainya masih sama. Demikian saya dan saudara. Kita nggak ada yang sempurna. Kita masih bisa buat dosa, masih bisa buat kesalahan. Dan kadang-kadang karena kesalahan yang kita perbuat, kita jatuh ke dalam masalah. Kita jatuh ke dalam kutuk, bahkan kita jatuh dalam penyakit. Tapi tahukah saudara, di mata Tuhan Yesus, nilai saudara masih sama. Saudara masih sangat berharga. Itu sebabnya Yesus mau menyembuhkan saudara, mau menjamah saudara. Dan yang paling indah, seperti kesaksian Ibu Munte tadi, Yesus juga mau memenuhkan saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dia belum berubah. Kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus tetap dahsyat. Siapkah saudara mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan, kita sambut kedatangan kita.